Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Bagus Priawan. Saya akan menjelaskan tentang pertama urutan tabel strike dan fungsinya dari keduanya, konfigurasi routing perangkat dan jaringan. Yang ketiga, instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Yang keempat, jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Yang kelima, macam-macam sistem operasi jaringan. Lanjut saja kabel strike dan cross. Kabel strike urutan warnanya ada oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Itu sama, ujung A, ujung B-nya sama. Nah, untuk konektornya menggunakan RJ45 dan RJ11 dan menggunakan kabel UTP. Kabel strike merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama, yaitu ujung satu dan ujung lainnya. Fungsi kabel strike ini biasanya digunakan untuk pemasangan device yang berbeda. Kabel tipe strike ini paling banyak digunakan saat ini karena fungsinya jika diartikan strike berarti lurus. Contoh penggunaan kabel strike: menghubungkan komputer dengan switch jaringan, menghubungkan komputer dengan hub jaringan, menghubungkan komputer dengan router jaringan, menghubungkan komputer dengan LAN, menghubungkan switch dengan hub jaringan. Lanjut saja kita ke kabel cross-nya. Kabel cross ada ujung A, ujung B-nya berbeda. Ujung A-nya oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat, dan ujung W-nya hijau putih, hijau, oranye putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Kabel cross merupakan kabel susunan warna yang berbeda. Setiap ujungnya fungsi kabel cross ini digunakan menghubungkan device yang sama. Ini merupakan kebalikan dari kabel strike. Kabel cross ini lebih sedikit menggunakan jika dibandingkan dengan strike. Contoh penggunaan kabel cross: menghubungkan komputer dengan komputer, switch dengan switch, hub dengan hub, router dengan router. Lanjut kita praktek saja yang kedua. Untuk dua pembahasan selanjutnya kita langsung praktek saja. Konfigurasi routing perangkat jaringan komputer dan instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Nah, sebelum kita praktek, kita menjelaskan dulu routing protokol adalah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membroadcast dan mempelajari jaringan yang terhubung dan mempelajari rute network part yang tersedia dengan routing protokol. Router yang berbeda bisa saling bertukar informasi antara satu router dengan router yang lain dan mendapatkan routing paling efisien ke tujuan. Macam-macam protokol dan ada RIP, ada IGRP, OSPF, EIGRP, BGP, dan ISTIS. Langsung kita perhatikan saja. Di sini saya akan menyiapkan router 2, switch 2, dan PC 2. Bisa di mana saja kita taruh. Kita sambungkan dengan strike yang berbeda. Misalkan router ini sebelumnya saya memakai router yang kosong saja agar lebih bisa dipahami. Sebentar, delete ya. Kita pakai yang kosong saja. Yang kosong, kalau yang kosong kita harus matikan dan nyalakan lagi. Matikan dan masukin CFE-nya, masukin 2 dan nyalain lagi. Sama seperti tadi, ulangin lagi, matikan, masukin 2 sold dan nyalakan. Kita sambungkan dengan kabel strike-nya yang berbeda. Ini kosong bebas. Kita mainkan CTRL agar cepat. Dia langsung tersambung. Kalau yang ke bawah saya pakai 0 per 0. Kalau ke router pakai FA. Oh, ini salah. Saya ini bukan pakai kabel cross. Harusnya pakai kabel cross. Soalnya dia sama.
kita konfigurasi routingnya dengan di CLI, ini get no, enter, kita masuk ke enable, kita enable, kita masuk ke enable, config terminal, kita masuk EVA1, enter EVA1, ya dapat ditemukan, kita masukin IP-nya, IP yang kita mau, saya pakai 192.168.1.1, saya pakai 255.255.255.2.0, dan kita aktifkan dengan cara nosu. Kita masukkan kembali untuk yang bawahnya, yang untuk ke bawah FA01 kita masukkan IP-nya, IP at 192.168, kita makanya 10 di sini dengan subnetnya 255, signal, enter, kita aktifkan nosu, kita router read dengan net 192.168.1.10, kita beri atas biar agak cepat, 02, langsung kita do R hasil, dia yang tersambung ke bawah. Dan untuk router yang sebelah kanannya kita masukkan kembali dengan enable, terus ada config terminal, masukin apa yang mau sambungin. Saya akan FA1 terlebih dahulu, FA1 IP address 92.255.255.255.0, ya langsung kita aktifkan nosu, ya udah tersambung yang router per router. Kita masukin juga FA 0/0, masuk IP address-nya 92.20.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Kita aktifkan nosu, kita ya aktif, kita router read-nya kita pakai net 192.168.10.0, ya kita masukin lagi 20, kita masukkan lagi ini 1, enter, kita 2R, ini telah berhasil. Kita router konfigurasinya. Selanjutnya kita ke PC, kita masukin IP-nya 192.168.10.5, saya pakai titik 5. Subnetnya normal saja 68.10.1, ya kelar. Di sini kita masukkan kembali IP-nya 192.168.20.5, subnya biasa saja 8.8.20.1. Ya, nah kita cobakan, kita ping dari kiri PC 1 ke PC 2 dengan ping komputer 2 dengan IP-nya 20.5. Biasanya kalau ke ping pertama akan gagal dan keduanya lancar. No, pertama gagal, keduanya lancar saja. Ya.
Kita akan melanjutkan yang nomor 3-nya, kita buka new saja. Oh, kita nggak usah di-save, nggak apa-apa. Yang kita butuh server, kita butuh Swiss saja, Swiss 24. Kita butuh PC 2, kita butuh PC 2, di bawah saja. Dan untuk nirkabelnya kita pakai access point ya, kita pakai access point. Kita pakai laptop juga boleh. Kita laptop dulu, kita nyalakan, kita matikan, nantinya ganti portnya ke WiFi, nyalakan kembali, dia akan tersambung biasanya ke sini nanti. Sudah tersambung, kita sambungkan dulu dengan kabel strike. Kita megang shift agak cepat. CTRL ini ke belah 2, duplicate kita hapus saja. Kita pakai ini ke Swiss, ini ke Swiss, dan ini ke access point. Dan kita akan servernya kita akan masukin IP-nya dengan 192.168.111.1 dengan subnet biasa saja. Kita akan ke DHCP-nya. DHCP-nya kita mulai dari 2, kita maksimalnya 8 saja. Kita save. Kita on-kan terlebih dahulu, kita save. Dan dapat semua. Kita masuk PC1 kita dapatkan IP. Langsung saja ke DHCP saja. Dia DHCP akan meminta IP. Dia dapat IP kedua. Untuk PC selanjutnya bisa didapat IP ketiga, ya. Laptopnya biasanya sudah ada IP-nya. Ya, benar. Kita mengujinya dengan mengirim pesan saja dari PC1 ke laptop, sukses. Dengan PC2 ke laptop, sukses. Dengan laptop ke PC, sukses. Dah. Kita akan melanjutkan nomor 4-nya, lanjut saja kita ke PPT-nya. Ke PPT-nya kita langsung ke jenis-jenis keamanan. Jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Keamanan nirkabel ada WIP. Adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel merupakan standar keamanan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh admin ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentifikasi menunjukkan access point, dan WEP mempunyai standar 802.11b. Dan ada WPA, Wi-Fi Protect Access, merupakan jenis keamanan yang melengkapi dari sistem keamanan WEP. WPA mengimplementasikan standar IEEE 802.11i. Keamanan WPA didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan authentication server yang memberikan kunci pada masing-masing klien. Dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai media interkomunikasi, WPA menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. Selanjutnya ada WP2, yang WP Protect Access 2 adalah protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA2 menggunakan algoritma AIS dan CCMP sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA2 menjadikan protokol paling aman dibandingkan WEP dan WPA. Yang keempat, WPA PSK adalah pengamanan jaringan kabel terkoneksi melalui password. Visa key yaitu metode autentikasi klien
dengan password hingga 133 karakter melalui teknik enskripsi WPA menggunakan enskripsi TKIP. Selanjutnya, WPA2 PSK adalah sistem keamanan jaringan nirkabel wireless yang terbalu lebih baik dari WEP dan WPA2 PSK menggunakan dua jenis description, yaitu Assurance AES lah sebutnya, Temporal Key Intelligence Protocol. MAC address filtering merupakan metode filtering untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan hampir setiap wireless access point maupun router device keamanan. MAC filter ini juga merupakan metode sistem keamanan yang baik dalam WLAN karena peka terhadap jenis gangguan seperti pencurian PC card. Dan ada WLAN, fungsi MAC filter, fungsinya untuk seleksi komputer mana yang boleh masuk jaring berdasarkan MAC address. Menyembunyikan SSD dengan maksud agar hanya mengetahui SSD yang dapat terhubung ke jaringan tertentu. Hal ini tidak sepenuhnya benar karena SSID tidak dapat disembunyikan secara sepenuhnya. Yang kelima, terakhir, sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sebuah jaringan sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya di sistem operasi ini terdiri atas banyaknya layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna seperti layanan bagi berkas jaringan, berbagi alat pencetak DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Istilah pada dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an. Karakteristik sistem operasi jaringan ada beberapa karakteristik yang dapat dilihat pada sistem operasi jaringan. Pada karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: memiliki pusat kendali sumber daya jaringan, memiliki akses aman ke sebuah jaringan, mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi suatu jaringan, mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya, misalnya internet, melakukan backup, dan memastikan data tersebut untuk jangka waktu tertentu. Jenis-jenisnya ada Windows. Windows adalah sistem operasi jaringan paling baik digunakan sekarang. Keunggulannya, sistem operasi ini adalah mengoperasikan yang sangat mudah karena sistem operasi jaringan sistem berbasis grafis atau Unix. Ada yang kedua Unix, sistem operasi berbasis teks, sehingga sistem ini jarang digunakan. Mengoperasikan Unix menggunakan line command base sehingga tidak user friendly atau tidak enak dipakai. Unix adalah dasar dari OS, yaitu Linux. Linux adalah penggabungan dari Unix dan merupakan gabungan dari Minix yang juga salah satu pengembang dari Unix berbasis grafis. Linux banyak digunakan di jaringan besar, pengembangan berkat pada perusahaan dan lembaga pendidikan. Yang keempat ada IBM, gabungan dari Linux dan Windows, namun IBM dihentikan pada tahun 2006. Selanjutnya 5, MadeOS, biasanya khususnya digunakan pada produk Apple saja, dan FreeBSD dibuat pada tahun 1993 oleh David Greenmark dan beroperasi di atas Intel X6. Sistem operasi jaringan berfungsi untuk menyediakan berbagai software untuk berbagai kepentingan. Yang ketujuh, Solaris, sistem operasi jaringan yang cukup stabil. Solaris adalah salah satu dari macam sistem operasi open source disebut sebagai Open Solaris. Yang ke-8, Novell Network. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell, dibuat sebagai menggunakan protokol Zeros SN. Sistem operasi ini umumnya digunakan untuk komputer IBM. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.